Nah, setelah kita membuat untuk nilai hurufnya seperti ini menggunakan compute, selanjutnya kita bisa menggunakan perintah record-nya untuk mengkode ulang dari nilai huruf tersebut. Misalkan kita mau mengkode ulang untuk nilainya turun satu grade semua, misalkan yang awalnya A menjadi B, B menjadi C, dan C menjadi D. Nah, untuk yang kali ini kita bisa gunakan perintah record. Kita bisa langsung ke menunya, masih sama menggunakan menu transform. Kemudian untuk perintah record ada di urutan keempat dan juga kelima. Di sini ada record into same variable apabila kita mau merecord pada variabel yang sama atau langsung mereplace di variabel yang sama. Kemudian ada record into different variable apabila kita mau merecord pada variabel yang berbeda atau membuat variabel baru. Nah, misalkan kita coba dulu untuk record into same variable. Nah, di sebelah kanan ini ada variabel apa yang mau kita lakukan untuk perekotan ulangnya. Contohnya, misalkan tadi dari nilai huruf, maka variabel nilai huruf kita add ke sebelah kanan. Bisa di double klik, bisa juga menggunakan tanda panah yang ada di tengah ini. Nah, apabila variabelnya sudah pindah ke sebelah kanan di sini, selanjutnya kita bisa klik button all and new value di bawahnya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian atas di sini ada all value, yaitu untuk value yang lama. Kemudian di sebelah kanan atas ada new value. Nah, ini untuk value yang baru, untuk record hasil yang barunya. Nah, misalkan tadi kita ubah yang all value-nya, variabel value lamanya yaitu A, untuk new value-nya kita ubah menjadi value barunya B, misalkan. Nah, kemudian di bawah ini ada box untuk all and new value. Nah, ini kita jangan lupa untuk klik add di sini. Nah, pastikan untuk perubahan value-nya atau record-nya sudah ada muncul di bagian box all and new di sini. Nah, kalau di compute kita bisa melakukannya untuk nilai hurufnya itu satu persatu, maka kalau di record di sini kita bisa langsung untuk merecord semuanya. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 value yang mau kita ubah, nah, maka kita bisa langsung melakukan tiga-tiganya. Oke, jadi langsung aja di sini untuk all value-nya, misalkan yang awalnya tadi nilainya B, new value-nya berubah menjadi C, kemudian kita add, kemudian yang terakhir tadi nilai C, untuk new value-nya kita ubah menjadi D. Jangan lupa untuk value yang terakhir juga di add. Pastikan semua value-nya sudah di add masuk di box bawah ini di all and new value, karena apabila kita lupa untuk add di sini maka value-nya tadi tidak akan terrecord atau tidak akan berubah nanti hasilnya. Kalau sudah, kita bisa klik button continue, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul di outputnya, sudah tereksekut untuk record nilainya A menjadi B, B menjadi C, dan C menjadi D. Kita bisa lihat hasilnya di inputan. Nah, hasilnya seperti ini, sudah tidak ada lagi yang mendapat nilai A. Nah, selanjutnya misalkan kita mau merecord lagi dari nilai huruf yang ada ini. Misalnya, oh ini kasihan ya ada yang dapat D gitu ya. Oke, misalkan kita mau record ulang lagi, kita bisa pakai menu transform lagi, kemudian record. Nah, kalau yang tadi kita gunakan into same variable langsung mereplace di variabel yang sama ini, sekarang kita coba untuk yang into different variable. Oke, nah untuk tampilan yang into different variable lebih besar seperti ini tampilannya. Nah, tadi yang mau kita record adalah variabel nilai huruf, maka kita add lagi untuk variabel nilai hurufnya. Nah, kemudian di bagian box tengah ini, di bagian string variabelnya sudah muncul untuk variabel nilai huruf yang mau kita record. Kemudian di sini ada tanda panah, kemudian output variabelnya masih dalam bentuk tanda tanya. Nah, jadi di sini nanti akan menimbulkan pertanyaan, untuk record into different variable ini, hasil recordnya mau ditaruh di mana? Jadi, kalau di compute, kita bikin variabel barunya, namanya di target variable. Kalau di record di sini, kita membuat variabel barunya untuk menyimpan hasil recordnya, itu ada di sebelah kanan ini, yaitu di bagian output variable. Nah, misalkan untuk output variabelnya namanya
kita buat misalkan adalah nilai underscore fix gitu ya. Nah, berikutnya di bawahnya ada label. Seperti biasa, label untuk memberikan keterangan pada si variabelnya. Boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, untuk yang kali ini misalkan kita isi gitu ya. Misalkan nilai yang benar misalkan. Nah, seperti biasa untuk penamaan dari variabel kita tidak boleh menggunakan spasi, tapi kalau label kita boleh menggunakan spasi. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, jangan lupa untuk kita klik button change. Nah, kalau sudah kita klik change-nya, maka di sini output variabelnya yang awalnya tadi tanda tanya, maka sudah berubah menjadi variabel nilai fix yang tadi ada di bagian output variabelnya di sini. Jadi jangan lupa untuk teman-teman klik tombol change-nya, karena biasanya kalau ketika teman-teman sudah oke, dia akan muncul peringatan apabila di sini masih dalam bentuk tanda tanya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa klik untuk bagian button all and new value. Nah, untuk yang ini caranya sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi tinggal kita ubah aja all value, value sebelumnya apa, kemudian new value untuk value barunya mau dirubah menjadi apa. Oke, misalkan yang tadi kita value all-nya adalah B, misalkan kita ubah new value-nya B+. Nah, ketika kita ketikkan di sini untuk new value-nya untuk B+ itu tidak bisa gitu ya. Sedangkan kenapa yang tadi bisa gitu ya? Nah, yang tadi bisa itu karena tadi kita menggunakan record into same variable, di mana kita mau mereplace di variabel yang sama, variabel yang sama tersebut sudah teridentifikasi bahwa dia tipenya adalah string. Sedangkan kalau di sini kita record into different variable, dan biasanya bawaan dari SPSS ini adalah tipenya selalu numeric. Nah, maka ketika kita mau bikin value yang tipenya string, jangan lupa untuk di bagian record into different variable, di sini kita harus checklist di bawah ini, checklist output variabel a string. Jadi di sini untuk mengidentifikasi bahwa variabel yang baru ini untuk hasil menampung recordnya itu untuk variabelnya tipenya adalah string. Dan selalu di sini width-nya 8. Jadi ketika string selalu default-nya 8. Apabila nanti kita butuh lebih banyak, maka langsung harus kita tambahkan di sini. Nah, kalau untuk kasus ini kebetulan sudah cukup ya, jadi tidak perlu kita tambahkan. Ya, kita ketikkan aja misalkan B+. Nah, kalau di sini sudah kita checklist untuk output variabel a string-nya, maka di sini untuk new value-nya sudah bisa kita ketikkan. Kalau sudah kita add, nah langsung aja kita ubah untuk semuanya value-nya. Seperti tadi misalkan ada yang value C berubah menjadi C+, misalkan sampai dengan yang terakhir ya. Tadi D berubah menjadi misalkan C++ misalkan. Nah, pastikan selalu sampai dengan yang terakhir sudah di add, sudah masuk di box all and new value ini. Oke, kalau sudah semua kita bisa klik continue, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terexecute ya untuk record nilai hurufnya, B jadi B+, C jadi C+, dan D jadi C++ di nilai fix. Oke, kita bisa cek untuk inputannya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kalau yang tadi into same variable langsung mereplace di variabel yang sama, tidak ada historical sebelumnya nilainya apa. Tapi kalau into different variable, di sini kita bisa membandingkan dengan variabel yang sebelumnya. Karena di sini kita membuat variabel baru untuk menampung hasil recordnya. Nah, untuk tampilannya biar lebih rapi, kita bisa edit di sheet variable view di sini. Nah, align-nya kita bisa ubah menjadi center. Nah, untuk nilai fix tadi, karena labelnya kita kasih, di sini dia juga akan muncul nilai yang benar. Oke, nah selanjutnya untuk record itu juga bisa kita lakukan untuk pengkategorian gitu ya. Hampir sama dengan di compute ketika kita bikin nilai huruf yang A, B, C tadi. Tapi di record ini kita juga bisa melakukannya untuk range nilai tertentu. Contohnya misalkan dari nilai 80 ke atas, misalkan kategori cerdas, kemudian 65 sampai kurang dari 80 kategori pintar, di bawah 65 misalkan kategorinya kurang belajar. Nah, itu juga bisa. Kita langsung coba aja menggunakan menu transform, kemudian kita record into different variable. Oke, kita reset dulu sebelumnya ada perhitungannya.
Oke, nah untuk range-range nilainya berarti kita bisa ambil untuk misalkan dari variabel nilai akhir. Kita add ke kanan. Nah, untuk output variabelnya misalkan kita adalah kategori misalkan. Nah, untuk label bisa diisi boleh tidak seperti biasa. Jangan lupa setelah ini kita klik button change. Jadi pastikan di sini tanda tanyanya sudah berubah. Selanjutnya, bagian all and new value. Nah, kalau yang awalnya tadi kita pakai untuk perubahan value-nya di bagian atas ini, all value dan new value. Nah, untuk range-range nilai, kita bisa pilih yang di bawah ini. Ada 3 range nilai di sini. Untuk yang pertama, di sini range box kosong, true box kosong. Jadi di sini untuk range nilai misalkan dari sekian sampai sekian. Kemudian yang bawahnya ada range lowest true value. Jadi untuk yang ini misalkan untuk nilai 30 ke bawah. Jadi kalau yang ini ke bawah ya, ke nilai yang terendah. Selanjutnya di bawahnya lagi ada range value true highest, misalkan 90 ke atas. Jadi kalau yang ini ke atas ya, ke nilai yang semakin tinggi. Oke, kita langsung aja misalkan nilai 80 ke atas. Berarti kita bisa pilih yang bawah ini range values stroke highest. Jadi misalkan kita inputkan nilai 80, berarti nanti otomatis 80 ke atas. Nah, nanti masuk value apa? Nah, misalkan value-nya adalah cerdas misalkan. Nah, karena cerdas itu tipenya string, jangan lupa untuk kita checklist dulu di sini output variabel a string. Nah, pastikan di sini width-nya atau karakternya cukup. Misalkan kita tambahkan dulu 20. Untuk new value-nya, kemudian kita isi misalkan cerdas. Kemudian kita add. Oke, nah maka muncul di bagian box all and new value di sini 80 true highest cerdas. Jadi 80 ke atas kategori cerdas. Selanjutnya misalkan dari 65 sampai kurang dari 80 kategorinya pintar. Misalkan kita bisa menggunakan range yang paling atas ini ya. Jadi di sini misalkan nilainya adalah 65 truk sampai dengan. Nah, karena 80-nya tadi masuk kategori cerdas, berarti kita harus cari angka yang paling mendekati dengan 80, yaitu misalkan 79. Nah, kalau misalkan nanti ada 79,5, nah maka di sini kita harus kasih angka yang paling-paling mendekati. Jadi di sini adalah 0,99 dan komanya menggunakan titik. Oke, kalau sudah selanjutnya untuk new value-nya misalkan kategorinya pintar. Kemudian kita add. Nah, selanjutnya untuk kategori selanjutnya misalkan di bawah 65. Nah, berarti kita bisa menggunakan range yang ada di tengah ini, range lowest true value. Jadi ini nanti di bawah 65 angka yang paling mendekati yaitu 64,99. Nah, maka 64,99 ke bawah, maka nanti langsung masuk kategori ini, yaitu misalkan kurang belajar misalkan. Oke, jangan lupa untuk di add. Nah, jadi pastikan semuanya sudah masuk di all and new value ini. Jadi kategorinya untuk 80 ke atas kategorinya cerdas, dari 65 sampai kurang dari 80 kategorinya pintar, kemudian untuk di bawah 65 kategorinya kurang belajar. Jadi kalau di compute kita harus perhatikan untuk penggunaan tanda lebih dari sama dengan, pakai sama dengan atau enggak. Nah, kalau di record kita harus perhatikan untuk angka yang paling mendekati. Oke, kalau sudah kita klik continue, kemudian oke. Nah, sudah terexecute di outputnya, kita lihat hasilnya di inputnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kategorinya ada pintar, kurang belajar, dan juga cerdas. Nah, misalkan mau di rata tengah, tinggal kita ubah aja di set variable view-nya. Untuk align-nya, kita pindah ke center. Oke, maka kan hasilnya seperti ini. Oke, demikian untuk materi recordnya. Terima kasih.